Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara mengisi penilaian kinerja di PMM. Mari kita lihat bersama. Pertama, kita masuk ke Google. Kebetulan kemarin sudah 75% ya. Nah, kita masuk ke Google. Kita ketik di sini PMM. Nah, ini. Kemudian ini saya sudah 100 ya. Kita kasih contoh yang lain. Kita masuk ke PMM. Nah, ini buka PMM. Kemudian masuk. Kita login ke akun. Ini yang ada di sini ya, kita perlihatkan. Ini masukkan sandinya. Alhamdulillah masuk ya. Kita masuk ke akun PMM. Nah, ini. Nah, kita masuk langsung ke pengelolaan kinerja ya, klik. Nah, jangan lupa kita pilihan di sini periode ya. Takutnya cek dulu, ini Juli sampai Desember, ini yang betul. Kalau yang Januari Juni, nah ini contohnya Januari Juni, kita sudah selesai di sini. Nah, ini sudah 100, kemudian seluruh tahap sudah dilakukan. Berarti yang kita bahas sekarang adalah di semester 2 ya, yaitu Juli sampai Desember. Jadi kita pilih. Ini takutnya salah salah periode. Nah, jadi Juli sampai Desember ya. Nah, dipastikan. Kemudian ini kan lihat ya, 75. Ada cek praktek kinerja, kemudian lihat ada kompetensinya. Ini belum pada dikumpulkan. Nah, di sini pengembangan kompetensinya mengambil 36 poin yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu berbagi praktik, 3 kegiatan seminar, dan 3 kegiatan coaching. Nah, kemudian di tugas tambahan, nah ini kalau misalnya tidak ada, ya sudah. Yang masuk tugas tambahan misalnya menjadi wakasek kurikulum, wakasek humas, wakasek kesiswaan dan lain-lain, atau kepala perpustakaan, kepala laboratorium, atau pembina OSIS, pembina ekskul. Nah, semuanya harus dimasukkan ke tugas tambahan. Nah, kita ke sini, ke cek praktek kinerja. Jadi dalam praktek kinerja ini kan melalui beberapa tahapan ya. Jadi di sini pertama kita membuat dulu rencana. Ini sudah dilakukan bulan Agustusan. Kemudian ada pemantauan atau observasi oleh atasan. Ini di sini kan ditentukan rubrik observasinya.
Kemudian ini sesuai dengan target perilaku yang ingin kita capai. Nah, setelah ada observasi, kemudian ada tindak lanjut. Nah, di sini ada refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Termasuk misalnya di sini kita di PMM belajar apa supaya ini ya. Nah, ini modulnya misalnya interaksi aktif dan simpatik terhadap peserta didik. Nah, ini ya yang sudah kita lakukan. Kita kembali ke sini. Nah, kita lihat yang 75 itu di bagian 2 yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Nah, sudah ada tindak lanjut, kemudian kita berefleksi. Nah, ini klik ya. Kalau ada biru seperti ini kita klik. Isi dokumen. Nah, kita harus isi di sini. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Karena di sini tindak lanjutnya kemampuan dalam mengelola kelas yang berpusat pada murid ya. Jadi di sini kita bisa mengisinya. Saya terinspirasi untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana murid yang aktif belajar, guru hanya membimbing dan mengarahkan. Guru sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing. Jadi fokus pembelajaran pada murid dan murid. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di kelas? Nah, jadi dari tadi ya, dari yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari, bahwa kita itu harus menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Apa ya perubahan praktik apa di kelas gitu ya? Jadi di sini saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, tantangannya apa dalam melakukan tersebut ya? Pertama, motivasi belajar. Murid itu naik turun. Jadi harus terus diberi semangat. Yang kedua, motivasi guru juga. Motivasi guru untuk terus berinovasi. Tidak konsisten. Ketiganya apa ya? Ini ya sumber
mendukung, kurang memadai. Misalnya media yang digunakan kurang bervariasi. Terus bagaimana rencana Anda? Nah, ini dari tantangan tersebut kira-kira apa? Ya, jadi terus jadi gini ya, selalu membangkitkan semangat siswa untuk belajar secara aktif. Yang keduanya berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik supaya terus tercerahkan melalui kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, pembuatan media sendiri yang inovatif dengan pengembangan diri dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Jadi selain di sini jadi jadi bisa membuat gitu ya, bisa membuat, berinovasi. Nah, guru terus berinovasi dalam membuat media yang menarik. Ya, mungkin itu kita cek di sini. Kalau misalnya belum diisi semua, itu belum biru ya, harus sampai biru di sini. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita pelajari dari PMM. Di sini dari PMM kita akan membahas tentang interaksi aktif dan simpatik terhadap peserta didik. Jadi inspirasi apa yang didapatkan dengan mempelajari yang dari PMM itu ya. Nah, saya terinspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif gitu ya, jadi antar dan bersifat empatik pada murid. Berdasarkan inspirasi yang dapatkan, apa perubahan taktik? Nah, ini ya, ini salah ketik. Pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan akan saya terapkan dalam pembelajaran
tantangan. Nah sebenarnya tantangannya hampir sama ya, jadi kadang-kadang itu motivasi kita sendiri, motivasi motivasi siswa dan sumber daya. Jadi kalau misalnya kira-kira ini sama, kita bisa kopikan dari sini ya. Nah ini tantangannya, ini kok sama. Dan memang ya kalau menurut saya sendiri tantangannya seperti itu ya. Jadi kadang motivasi belajar siswa itu naik turun, jadi kita harus selalu diberi semangat. Kemudian gurunya sendiri ya, kadang untuk berinovasi itu malas. Nah ini di sini ya, jadi sebenarnya sama dari yang di atas. Nah kemudian perbaikannya ya sama juga. Nah kita tinggal kopikan saja dari sini. Nah boleh sama boleh beda ya. Kalau misalnya menurut Anda itu ada yang beda, yang apa-apa dibedakan di sini ya. Misalnya di sini sumber daya pendukung kurang memadai. Nah misalnya media yang digunakan, ini yang sudah, ini bukan, ini mah tantangan ya. Kita lihat ke atas upayanya. Hilang. Mana upaya? Kenapa ini sama? Nah, bagaimana motivasi belajar naik turun? Astagfirullah. Ini kenapa jadi sama gini ya? Ini kita kembali ya. Kembali, kayaknya tadi ada yang salah. Lanjutkan. Oke. Kita ini ya ditutup aja atau dihapus. Bagaimana rencana Anda ya? Jadi satu, selalu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan partisipatif ya. Jadi yang berinteraksi adalah siswa. Kemudian dalam pembelajaran, yang kedua, misalnya ini kan guru itu kadang motivasinya turun naik tadi. Nah kita bisa berkolaborasi dengan teman ya. Nah yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk saling berbagi pengalaman, berbagi praktik baik atau coaching. Kadang kalau dengan teman jadi lebih semangat dalam mengembangkan kompetensi pedagogik ya, terutama bagaimana mengajar dan profesional. Selain itu guru bisa sumber daya. Nah ini sumber daya, meminta dukungan sumber daya dari sekolah atau membuat sendiri ya media yang interaktif melalui dari hasil pelatihan, workshop. Kita akan menjadi workshop atau berbagi lagi tadi ya, berbagi praktik dalam membuat media. Nah
media pembelajaran. Nah, kalau misalnya kurang lebih sama, jawabannya kita bisa kopikan dari sini ya. Nah, tuh kalau sudah diisi semua, nanti kan jadi biru gitu. Nah, tinggal kumpulkan. Sudah saya mengerti isi dokumen, langsung kumpulkan. Nah, tada. Nah, ini semuanya sudah 100% ya, tinggal diisi kompetensi ininya ya, sertifikat. Oke, mungkin itu saja. Saat ini kita menunggu setelah 100%, kita tunggu atasan memberi nilai akhir gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bagaimana membuat nilai praktek kinerja jadi 100. Nah, ininya pengembangan kompetensinya dilengkapi serta tugas tambahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.